Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Putri dengan NIM A111251018. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang sejarah pendidikan. Jadi, pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh perubahan. Perkembangan yang kita rasakan hari ini seperti kurikulum baru, metode pembelajaran modern, hingga pemanfaatan teknologi tidak terjadi begitu saja. Semuanya merupakan hasil dari proses panjang sejak masa penjajahan hingga era digital sekarang. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan sejarah pendidikan Indonesia dari masa ke masa dan memahami bagaimana perjalanan tersebut membentuk sistem pendidikan yang kita kenal saat ini. Baik, latar belakang sejarah pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada setiap zamannya. Pada masa awal masyarakat belajar dari lingkungan terdekat melalui pendidikan informal. Setelah itu, datang masa kolonial ketika pendidikan menjadi alat politik dan hanya diperuntukkan bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh-tokoh Ki Hajar Dewantara hadir untuk memperjuangkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat. Pemikiran beliau menjadi fondasi penting bagi sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini. Di pendidikan sebelum sistem modern, pada masa sebelum hadirnya sekolah-sekolah formal, pendidikan berlangsung secara informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengetahuan diwariskan melalui cerita, pengalaman hidup, hingga kegiatan sosial yang tidak ada kurikulum atau jenjang pendidikan seperti sekarang. Namun, melalui sistem sederhana ini, masyarakat tetap mampu bertahan dan memahami kondisi lingkungan mereka. Pendidikan informal ini menumbuhkan kemampuan hidup mandiri dan kebijaksanaan lokal pada masyarakat Indonesia. Pendidikan pada masa penjajahan. Memasuki masa penjajahan, pendidikan diatur dan dibatasi oleh pemerintah kolonial. Hanya kalangan bangsawan, keluarga pejabat pribumi, atau masyarakat tertentu yang dapat mengakses sekolah. Rakyat biasa tidak memiliki kesempatan yang sama, sehingga terjadi kesenjangan pendidikan yang sangat besar. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, bukan sebagai sarana pemberdayaan rakyat. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pergerakan nasional yang menuntut pemerataan pendidikan. Peran Ki Hajar Dewantara dan lahirnya sistem pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh utama yang memperjuangkan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Melalui Taman Siswa, ia mengenalkan prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia, membangun karakter, dan memberikan kebebasan belajar. Jadi prinsip yang terkenal itu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang hingga kini menjadi dasar filosofi pendidikan nasional. Kehadiran beliau menandai titik penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia menuju sistem yang lebih merata dan berkeadilan. Pendidikan di masa Orde Lama 1945 hingga 1966. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berusaha membangun kembali sistem pendidikan nasional pada masa Orde Lama. Pendidikan difokuskan pada pembentukan identitas bangsa dan penanaman semangat kebangsaan. Kurikulum disusun untuk memperkuat rasa nasionalisme setelah masa penjajahan yang panjang. Meski masih banyak keterbatasan, era itulah menjadi langkah awal bagi lahirnya pendidikan Indonesia yang lebih terstruktur. Pada bagian pendidikan di masa reformasi 1998 hingga sekarang, ketika memasuki masa reformasi, sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih terbuka. Pemerintah mulai memberikan kewenangan kepada daerah dan sekolah melalui otonomi pendidikan.
Kurikulum berubah beberapa kali, dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka saat ini. Fokus pendidikan tidak lagi hanya pada hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter. Pendidikan menjadi lebih fleksibel dan memberi ruang bagi perkembangan siswa sesuai minat dan bakatnya. Lanjut ke pendidikan di era digital dan kontemporer. Saat ini, pendidikan Indonesia memasuki era modern yang sangat dipengaruhi teknologi. Internet, komputer, smartphone, dan platform pembelajaran digital yang telah mengubah cara guru dan siswa itu berinteraksi. Metode pembelajaran semakin inovatif seperti kelas virtual, video pembelajaran, dan penggunaan media interaktif. Akses pendidikan kini lebih merata dibandingkan masa lalu, meskipun tantangan seperti pemerataan fasilitas dan kualitas guru masih harus diperbaiki. Era digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk belajar lebih cepat dan luas. Jadi kesimpulan dari materi sejarah pendidikan ini, perjalanan panjang pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman, dari pendidikan informal, masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital. Setiap periode memiliki tantangannya sendiri, namun satu hal yang sama. Pendidikan adalah kunci untuk membentuk karakter bangsa dan menciptakan generasi yang mampu bersaing secara global. Dengan memanfaatkan kesempatan belajar di zaman modern ini, kita dapat membantu mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.